Sekarang kita persilakan kepada Ustaz Taufik untuk memberikan materinya. Alan falyatafadhal masykuran. Baik, jazakumullah khairan. Pertama, ana mohon maaf berbicara di depan teman-teman semua dan tidak mengurangi sedikit kemuliaan teman-teman semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Ustaz. alladzi istafa huwa rabbuna rahmatan lil alamin faj'alahu uswatan lin فقد لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل وسلم وبارك نبيك الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, saya ingin menyapa seluruhnya dengan kalimat paling utama yang selalu senantiasa kita sampaikan dalam sholat, yang selalu senantiasa kita lafazkan dalam setiap pembuka sholat. Kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Allahu Akbar. Yang telah mempertemukan kita dengan cara online yang insya Allah Allah muliakan ini. Insya Allah. Yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersaudara dengan cara ini. Allahu Akbar. Yang insya Allah kita akan didekatkan dengan Al-Quran dari cara ini. Dan Allahu Akbar, kita insya Allah akan dipersatukan dengan saudara-saudari muslim kita yang jauh dari sini, tapi di hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Amin. Teman-teman sekalian, saya akan bagi sore hari ini pada perbincangan kita dengan 3 bagian utama. Yang pertama, Berarti benar-benar sebenar-benarnya ya, 100. Tema besar Madrasah Istiqlal, yakni sukses menjadi Ahlul Quran. Yang kita tentang keutamaan menjadi Ahlul Quran. Dan yang terakhir, kita akan tunjukkan, kita semua akan berikrar dan mencoba dan kita akan tunjukkan pada dunia bahwa insya Allah dimulai dari Madrasah Istiqlal, dimulai dari Indonesia, nilai bahwa insya Allah nilai-nilai keislaman akan marak di muka bumi pertiwi ini, insya Allah. Taib. Dan di akhir insya Allah, kalau masih ada waktunya, kita akan tunjukkan kepada saudara-saudari muslim kita, khususnya di Palestina dan yang lainnya, bahwa kita bersama mereka dengan kekuatan kita dan doa-doa kita ini insya Allah. Taib, teman-temanku sekalian, dalam tema besar Madrasah Istiqlal yang sekarang ini kita lihat, mungkin ada di sebagian di IG, mungkin di post, kita lihat dengan tema sukses menjadi Ahlul Quran. Penting diingat
dan dicatat baik-baik, tidak ada satupun, tidak ada satupun literatur yang paling akurat, literatur yang paling otentik di muka bumi ini, kecuali literatur yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Baik, saya akan berikan antum semua logika sederhana. Kalau antum ingin mencari literasi tentang pesawat terbang, maka Anda akan mencari para pembuat pesawat terbang dan bertanya, bagaimana cara membuatnya? Balik ya. Membuat sayap yang kokoh, sayap yang fleksibel tatkala menghadapi tekanan-tekanan angin di udara. Bagaimana baling-baling bisa berputar dengan stabil saat berada di udara? Anda mustahil menemukan literatur atau literasi tentang pesawat terbang yang bagus kecuali Anda temui pembuatnya. Kemudian, Anda ingin bertanya tentang literatur membuat mobil yang bagus. Anda cari pembuatnya. Antum semua pengen bertanya tentang literasi handphone. Cari pembuat handphone. Anda ingin mencari literasi kehidupan. Maka yang harus Anda cari adalah siapa yang menciptakan kehidupan di alam semesta ini. Anda, sekarang anak yang tanya, siapa yang menciptakan kehidupan di alam semesta ini? Siapa yang menciptakan kita semua? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Halo, apa ini masih nyambung? Siapa yang menciptakan bumi? Allah Azza wa Jal. Atau masih nyambung ini? Lanjut Ustaz, nyambung Ustaz. Taib. Allah Azza wa Jal. Kalau Anda ingin mencari tentang keterangan pesawat terbang, baca di buku pesawat terbang. Anda ingin mencari tentang keterangan mobil, baca di buku petunjuk mobil. Anda ingin mencari tentang panduan handphone, baca di buku handphone. Sekarang, Anda ingin mencari literasi diri Anda. Anda ingin mencari keterangan tentang alam semesta, langit, bumi, dan seisinya, maka antum semua harus membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'anul Karim. Maka dari awal saya katakan, tidak ada literatur yang paling akurat, tidak ada literatur yang paling otentik di muka bumi ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya ada pada Al-Qur'an. Dahsyatnya, maaf, kalau pesawat terbang hanya bisa dilacak dalam masa tertentu, mobil dalam masa tertentu, kemudian handphone dalam masa tertentu, maka literasi yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala bahkan bisa menjelaskan kepada kita semua bahwa sejak dari manusia pertama kali diciptakan hingga turun ke muka bumi ini, sampai saat ini kita hadir duduk manis di tempat kita masing-masing, itu semua tertulis dalam Al-Qur'anul Karim. Hebatnya teman-teman sekalian, yang meriset ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, itu kebanyakan sampai sekarang ini, justru orang-orang yang menyatakan dirinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada sebuah kisah. Sekarang kita berkisah saja. Ana akan bercerita, kemudian antum semua, ana harap mengambil pelajaran, mengambil suatu hikmah yang bisa antum semua terapkan dalam kehidupan antum masing-masing. Ada seorang pendeta
yang menyatakan dirinya hafal Al-Quran. Baik, antum semua bisa bayangkan di tempat antum masing-masing, seorang pendeta hafal Al-Quran. Orang pendeta hafal Al-Quran. Sekarang, Anda menyatakan beriman. Hidup di dunia sudah lama. Usia sudah belasan tahun. Ada mungkin yang para guru usia sudah masuki puluhan tahun. Pertanyaannya sekarang, berapa ayat Al-Quran sampai detik ini yang sudah kita hadirkan dalam jiwa kita? Anak ulang pertanyaannya, berapa ayat Al-Quran sampai detik ini yang sudah kita hadirkan dalam jiwa kita masing-masing? Yang tidak beriman, yang belum beriman, mereka berusaha menggali isi Al-Quran dan mempraktekannya kepada kehidupan mereka sehari-hari. Sekarang pertanyaannya kembali, kenapa kita yang mengaku telah beriman dan Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup kita, justru malah kita yang tidak menghadirkan Al-Quran kepada kehidupan kita pribadi? Tayyib. Anak akan kasih antum sebuah rahasia. Di mana rahasia ini hanya terjadi di antara kita saja. Baik. Pada zaman dahulu ada namanya dituliskan besar jahiliyah. Baik, ingat baik-baik, jahiliyah. Teman-teman sekalian. Ini siapa nih Piki Blinder? Halo, teman-teman sekalian. Ingat ya, katanya jahiliyah. Teman-teman sekalian, antum semua jangan pernah menduga saat Al-Quran pertama kali diturunkan di era Nabi Muhammad SAW. Saat itu usia beliau menginjak 40 tahun. Dan ketika itu pula, keadaan dunia ini bisa dikatakan cukup terbelakang. Yang terbelakang itu ada di jahiliyah. Ada di jahiliyah, di tempat lingkungan Nabi Muhammad berada. Dan pada saat waktu yang bersamaan, di situ ada Romawi yang sudah maju, Persia yang sudah maju, kemudian ada juga kekaisaran Romawi, ada juga Bizantium Romawi, kemudian ada kekaisaran Persia. Ada 5 kota yang memiliki kemajuan yang sangat pesat. Yang paling menarik, ini yang ingin anak tunjukkan kepada antum semua. Yang paling menarik adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran di Romawi yang sudah maju. Kenapa juga Allah tidak menurunkan Al-Quran di kekaisaran Persia yang sudah berkembang? Bukan di Imperium Romawi, kemudian bukan juga di kekaisaran Persia. Tapi kenapa Allah justru menurunkan Al-Quran di tempat yang paling terbelakang di muka bumi ini? Kenapa? Di sana itu teman-teman, di jahiliyah, peradaban tidak ada. Akhlak jauh. Pengetahuan tertinggal. Dan areanya sangat terisolasi. Sama seperti sekarang kita sekarang lagi terisolasi di rumah masing-masing. Areanya sangat terisolasi. Hanya sekitaran lembah. Kemana-mana, jauh dari peradaban. Baik, perhatikan baik-baik. Al-Quran diturunkan di jahiliyah. Yang memiliki sifat tidak memiliki peradaban. Jauh dari akhlak. Pengetahuannya tertinggal. Baik, sekarang yang ingin menjelaskan, di sana itu teman-teman, mencela sudah keseharian. Mabuk tak terlukiskan. Bahkan orang jahiliyah itu dikenal sehari bisa mabuk paling minimal 5 kali dalam sehari. Jadi, kalau sekarang ini di luaran sana
ada orang-orang yang mabuk, anak katakan mereka itu tertinggal. Dan jangan pernah mau bersaing dengan orang-orang jahiliyah. Mengapa? Karena tidak akan pernah menang. Selanjutnya, sifat selanjutnya, baku hantam atau saling pukul itu sudah biasa. Kemudian, banyak perbuatan yang terhina dan dihinakan dalam nilai-nilai akhlak itu muncul dalam kehidupan jahiliyah. Sekarang perhatikan teman-teman, fokus baik-baik. Seakan-akan Allah ingin tunjukkan kepada kita semua betapa istimewanya Al-Quran. Betapa luar biasanya isi Al-Quranul Karim. Perhatikan baik-baik. Diturunkan di tempat yang paling terbelakang. Tidak mempunyai peradaban. Sangat tertinggal. Sangat terhinakan perilakunya. Yang kelima, bukan diturunkan di Romawi yang sangat maju. Bukan juga di Persia yang sudah mempunyai peningkatan-peningkatan dalam peradaban. Apa yang terjadi? Begitu turun Al-Quran. Begitu turun ayat Al-Quran. 1, 2, 3. Definitely. Sifat yang merubah sifat menjadi lawan. Lawan dari itu disebut dengan zikir. Tanggal 13 bulan 4 2018. Ya, Tanggal 13 April. ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Tiba-tiba begitu diturunkan Al-Quran, lalu dipraktekkan isinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lihat, yang pembisnis menggunakan ayat-ayat bisnis dalam kehidupan. Yang pembisnis menggunakan ayat-ayat bisnis dalam berbisnis. Yang kedua, yang birokrat menggunakan ayat-ayat birokrasi dalam nuansa kehidupannya. Yang diplomat menggunakan ayat-ayat diplomasi dalam praktek kehidupannya. Begitupun dengan yang dosen atau guru menggunakan ayat-ayat pelajaran. Begitu pula dengan murid atau pelajar menggunakan ayat-ayat yang sama, yaitu ayat-ayat pelajaran dalam pelajarannya. Yang berkebun menggunakan ayat-ayat perkebunan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Tiba-tiba berubahlah kemudian pada saat itu suasana jahiliyah menjadi sifat khairu ummah. Sifat apa? Sifat khairu ummah. Peradaban didapatkan, kemajuan diraih, bahkan melampaui Romawi dan Yunani. Bahkan juga melampaui Romawi, Yunani, dan Persia pada saat itu. Teman-teman sekalian, apa yang merubah semua ini? Apa yang merubah semua ini? Yaitu Al-Quranul Karim. Ayo kita cek. Baik, sekarang ana tanya pada antum semua. Antum kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Baik, insyaallah antum semua tahu beliau. Maaf ya, Umar sebelum masuk Islam itu sifatnya sangat keras. Penentang Nabi yang kuat. Mabuknya 5 kali dalam sehari. Dan sifat kerasnya terkadang menyakiti sekitarannya, bahkan saudara-saudarinya. Tapi lihat teman-teman sekalian, begitu Umar mendengar satu ayat saja dibacakan, begitu Umar mendengar satu ayat saja dibacakan, ayatnya itu cuma 2 huruf teman-teman sekalian,
yakni Toha. Perhatikan baik-baik, ayatnya cuma 2 huruf teman-teman. Toha. Tiba-tiba mengguncang dalam jiwanya, ingin mendengarkan lantunan ayat seterusnya. Anda tahu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Beberapa ayat turun menghujam hatinya Umar, yang merubah semua keadaan hidupnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian masuk Islamlah Umar. Tatkala Umar masuk Islam dengan beberapa ayat yang didengarnya tadi, tiba-tiba merubah total seluruh kepribadiannya. Yang tadinya keras berubah menjadi tegas. Kemudian yang tadinya mabuk 5 kali dalam sehari, antum bisa bayangkan teman-teman sekalian, bahkan ayat-ayat mabuk itu turun karena pertanyaan-pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silahkan Anda cek. Umar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, kenapa tidak ada ayat yang mengharamkan minuman keras?" Bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kenapa belum diharamkan juga?" Bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah sudah waktunya untuk mengharamkan minuman keras?" Lihat teman-teman sekalian, sampai 4 ayat turun di 4 periode berbeda karena pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silahkan antum cek. Jadi khalifah kelasnya, kerasnya berubah menjadi tegas, kelembutannya memuncah. Yakni kelembutannya memuncah. Bahkan ada yang mengatakan pionir belusukan di muka bumi ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Afwan. Dan hebatnya teman-teman sekalian, semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Surah An-Nas itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita semua, itu akan memberikan pedoman pada setiap manusia di setiap zamannya. Itulah yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. So, jadi kalau Anda ingin belajar dari orang-orang terdahulu, disebutkan di dalam Al-Quran. Detailnya, lihat dalam sejarah. Tapi hebatnya teman-teman sekalian, semua panduan-panduan yang dipraktekkan orang-orang terdahulu, itu bisa kita ambil nilainya, lalu kita praktekkan di zaman kita sekarang ini. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dari semua ayat yang sudah Ana sebutkan tadi, kalau Anda klarifikasikan, kemudian sesuaikan dengan profesi Anda sekarang, dan Anda terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka ada janji yang disebutkan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Lihat janjinya. 1. Ingat, lihat janjinya. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 paling kiri pertengahan. Tadi sudah disebutkan atau sudah dibacakan oleh teman kita, Ana lupa siapa namanya. Rasya, barakallahu fikum Fasya. Rasya. Nah, barakallahu fikum. Ayatnya berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Sekarang pertanyaan Ana, apa fungsi Al-Quran? Ternyata bukan sekedar bacaan. Yang Allah inginkan dari kita semua adalah tatkala diturunkannya Al-Quran, Al-Quran menjadi pedoman buat hidup kita. Yang Allah inginkan bukan sekedar bacaan. Yang Allah inginkan itu bukan sekedar kita baca. Karena kalau cuma baca, jangankan Anda
Yang belum beriman pun baca Al-Quran. Yang belum muslim pun menelaah Al-Quran. Jadi, kalau Anda dan mereka juga, kalau Anda baca, mereka juga baca, apa perbedaan bacaan antum dengan mereka? Ya, apa perbedaan antum dengan bacaan mereka? Jadi tatkala ayat itu diturunkan, kata Allah, saya turunkan Al-Quran, bukan sekedar bacaan, tapi isinya saya inginkan menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Masya Allah. Jadi ternyata, fokus baik-baik teman-teman sekalian. Semua ayat Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, kalau kita baca dengan teliti, disitulah pedoman kita dituliskan sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari ujung kepala ini nih, ujung kepala sampai ujung kaki itu lengkap dituliskan ayatnya. Ayatnya dituliskan lengkap, teman-teman. Jadi kalau Anda lakukan ayat-ayat tersebut, dikeluarkan, dipraktekkan kepada kehidupan antum semuanya, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Lihat pertengahan ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 185 ini. Lihat pertengahan ayatnya. Walaupun ayat ini terkait tentang puasa, jangan kemudian Anda melihat atau teman-teman sekalian melihat sababun nuzulnya, asbabun nuzulnya. Karena kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Lihatlah keumuman lafadznya, jangan hanya perhatikan bagaimana sebab turunnya. Baik, perhatikan kalimatnya teman-teman. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan semua ketentuan ini, saya jamin, kata Allah, saya inginkan semua hamba-hambaku mudah hidupnya. Dan saya tidak menginginkan seseorang sulit hidupnya atau susah hidupnya. Jadi, tatkala Allah turunkan Al-Quran, kemudian kita gunakan sebagai panduan hidup, jaminan pertama itu langsung dari Al-Quranul Karim, bahwa hidup kita akan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mudah. Anda belajar, antum semua belajar. Lihat ayatnya, kemudian praktekkan. Insya Allah, Anda mudah dalam pelajaran Anda. Antum semua bekerja, kemudian lihat ayatnya, praktekkan dalam kehidupan, insya Allah Anda akan menemui kemudahan dalam pekerjaan Anda. Teman-teman sekalian, masih berapa menit, Chat? Masih lama aja? 10 menit, Chat. 15. 15. 15. Baik. Sekarang waktunya karena memang hampir sudah mau habis. Nah, sekarang sekarang kesimpulan cepat. Kita ambil kesimpulan cepatnya. Kalau hidup kita ingin mudah, hidup kita ingin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingin bisa meraih sesuai apapun prestasi kehidupan kita, maka kuncinya adalah, ingat di awal, menurut literatur paling akurat dan paling, ingat baik-baik teman-teman sekalian, paling akurat, paling otentik sampai saat ini, itu adalah Al-Quranul Karim. Kita harus mengeluarkan isi Al-Quran sebagai hidup kita. Sekarang, persoalannya adalah, apakah mungkin setiap kita beraktivitas membawa Al-Quran? Baik. Mau belajar, bawa Al-Quran. Mau makan, bawa Al-Quran. Mau jalan, bawa Al-Quran.
mau diskusi bawa Al-Quran? Mungkin tidak teman-teman sekalian? Jawabannya adalah mungkin. Yang tidak mungkin itu adalah sulit untuk membawa mushaf. Yang tidak mungkin atau sulit itu adalah membawa mushaf. Taib, Quran yang dituliskan. Begitu Anda tuliskan di bawah oleh Anda. Jadi Anda nih mau rapat bawa Quran, cari pedoman. Mau masak bawa Al-Quran, itu akan ribet. Mau ujian bawa Quran, itu ribet. Tapi yang paling mudah adalah jadikan isi mushaf sebagai Quran yang melekat dalam jiwa kita. Bahkan bacaannya juga hadir dalam jiwa kita. Jadi dan hadir Al-Quran hadir tatkala kita membutuhkannya. Saat Anda akan bekerja, turun ayatnya. Kemudian bagaimana tatkala sebelum melangkah, rizki sudah menunggu Anda. Rizki, maaf, yang menjemput, bukan rizki, maaf, yang Anda jemput, tapi rizki yang menjemput Anda, bahkan ke tempat Anda tinggal sekarang ini. Nah, sekarang ada rumus cepat dalam Al-Quran, bagaimana isi Al-Quran itu bisa cepat kita hadirkan dalam jiwa kita, dan bahkan bukan sekedar hafal. Saya tidak ingin kalau antum semuanya hanya sekedar hafal, hanya sekedar menjadi hafidh Al-Quranul Karim. Taib, ada 4 cara yang dengan ini semua dijamin langsung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi ada 4 cara kita akan dipermudah dan dipercepat untuk bisa menghafalkan Al-Quran, bahkan Al-Quran tanam kuat dalam jiwa kita pribadi, dalam jiwa kita masing-masing. Taib. Yang pertama, bangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Anda menghafal, Anda dekati dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memfirmankan Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran. Anda dekati dulu Allahnya. Anda dekat dengan seorang penulis. Ada bedah buku. Begitu Anda dekat, Anda akan dijelaskan isinya dan cepat memahaminya. Anda dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Semuanya mudah, akhi, ukhti. Nah, bagaimana caranya? Dekati Allah. Bagaimana caranya mendekati Allah? Sekarang, caranya yaitu dekati Allah dengan tuntunan-tuntunan ibadah. Itu poinnya. Jadi, naikkan kualitas dan kuantitas antum dari orang biasanya. Contoh, sholat. Anda ingin menaikkan level sholat atau level ibadah lewat sholat ini. Sekarang pertanyaannya, sholat yang standar itu ada berapa? Ada 5. Berapa waktu? 5 waktu juga. Berapa rakaat? 17 rakaat. 5 waktu, 17 rakaat. Anda ingin menjadi ahlul Quran yang dipercepat hafalannya, maka naikkan level Anda dari orang yang biasanya itu. Dengan cara apa? Yang lain 5 rakaat, yang lain 5 dalam waktu sholat, antum tambahkan sholat-sholat sunnahnya. Tatkala orang-orang tertidur pulas ketika malam, Anda bangun dari tahajud. Ketika siang hari, orang-orang sibuk mengerjakan pekerjaannya, Anda lakukan amalan-amalan sunnah. Seluruh amalan-amalan sunnah, antum kerjakan. Insya Allah, Allah akan mempercepat hafalan antum dan mempermudahnya. Kemudian, yang kedua, sebelum Anda menghafal, poin yang kedua, sebelum Anda menghafal, Anda usahakan cintai Qur'annya.
Ingat poin yang kedua, yang pertama tadi bangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebelum Anda menghafal Quran, yakni Anda usahakan cintai dulu Quran. Dan sifat cinta itulah yang selalu memberikan lebih daripada biasanya. Antum semua mencintai pasangan antum. Contoh, antum berada di Istiqlal. Pasangan antum contohnya di Lombok. Ada salah satu pasangan yang sakit mungkin. Mungkin misalkan sakit batuk. Batuk gitu kan. Antum dengan was-was, dengan apa ya, antum bergegas untuk langsung dari Istiqlal saat bandara tiketnya habis. Antum pastikan lagi, tolong. Itu karena apa? Karena cinta. Akhi, ukhti, teman-teman sekalian. Jadi cinta pada Quran akan memberikan lebih dibanding yang lainnya. Dibanding dari pasangan, dibanding dari orang tua, dibanding dari selain. Baik, poin yang ketiga, bangun interaksi yang kuat sebelum Anda menghafalkannya. Baca dulu. Baca berulang-ulang. Baca lagi. Jadi, antum semua jangan coba-coba menghafal Al-Quran kecuali antum sudah merasa dekat dengan Al-Quran itu. Contoh, antum ingin menghafal surah Al-Baqarah juz 1 dari ayat 1 sampai ayat 100 misalnya. Nah, caranya antum jangan coba-coba langsung menghafal. Akan tetapi bangun interaksi dulu dengan Al-Quran. Bangun dulu dengan ayat-ayatnya, dengan surah-surahnya. Seakan-akan nanti antum itu merasa dekat dengan Al-Quran. Merasa ada chemistry di antara antum dengan surah Al-Baqarah mungkin, dengan surah Ali Imran mungkin. Taib. Itu poinnya. Kemudian yang terakhir, rajin-rajinlah antum semua berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi bagian dari ahlul Quran. Salah satu doa yang tertera di hadis itu, Allahumma ja'alna min ahlil Quran alladzina hudahka wa khassah. Taib. Seperti itu mungkin teman-teman sekalian. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih materi yang disampaikan oleh Ustadz Taufik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, anak-anakku semua dapat mengambil ibrah, mengambil pembelajaran dalam kehidupan, sehingga kita semua, harapan kita semua, baik Bapak, Ibu Guru, Ustaz, Ustazah, tentunya harapannya menjadi ahlul Quran, menjadi hafiz-hafizah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, selanjutnya anakku semua, dari pemaparan Ustadz kita, yang sangat menggugah hati kita semua, yang sangat membangkitkan semangat spirit kita untuk menghafal, untuk mentadaburi, untuk memahami isi kandungan Al-Quran, dan tentu harapan kita semua mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran bukan hanya kita membaca saja, ya, tetapi bagaimana kita mengkaji, memahami, mentadaburi, dan mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran. Itu dari materi yang disampaikan oleh Ustadz kita. Terus literatur yang sangat luar biasa, atau literasi yang sangat luar biasa, tidak ada tandingannya, yakni Al-Quran. Ya. Terus selanjutnya anakku semua, Al-Quran adalah menggugah hati kita, ya. Ketika kita mentadabbur Al-Quran, insya Allah hidup kita akan menjadi hidup tenang, menjadi tentram. Dan tentu harapan kita
eh, lebih segar lagi insyaallah. Oke, selanjutnya Ustadz, mungkin anakku semua ada pertanyaan yang mau diajukan. Tadi ada. Ada pertanyaan satu nih Ustadz, ya. Baik, Ustaz. Tidak usah disebutin namanya. Pertanyaan pertama ya, nih yang lainnya menyusul ya. Pertanyaannya silakan di Japri Pak Lukman. Ya, sudah ambil semua nomor WA-nya ya. Insyaallah silakan di Japri saja. Kalau malu di grup atau malu di Zoom ya, silakan langsung ke Pak Lukman saja ya. Nanti Pak Lukman akan membacakan. Oke, Ustadz, bagaimana sih tips-tips atau trik-trik supaya kita itu menghafal itu lebih nyaman, menghafal itu lebih indah gitu ya? Karena biasanya ini katanya saya senang menghafal Ustadz, tapi saya masih game online-nya luar biasa sekali Ustadz. Saya masih pokoknya lebih dahsyat lagi daripada Al-Qur'annya gitu, lebih banyak main gamenya daripada membaca Al-Qur'annya. Bagaimana Ustadz trik-triknya supaya saya bisa lebih fokus lagi untuk membaca Al-Qur'an itu? Baik, Ya, bismillah. itu pertanyaan Ustadz ya. Anak coba jawab. Pertama itu kita harus meluruskan niat. Luruskan niat untuk apa kita menghafal Quran? Maksud kita untuk apa? Contoh yang tadi kita sudah bahas, yakni menjadi pedoman hidup kita. Mas, teman-teman sekalian, umur Nabi Muhammad itu baina sittina wa sab'in. Jadi antara 60 sampai 70. Masa di waktu 70 tahun kita tidak mau menyisihkan waktu saja menghafal Quran, itu butuh 2 tahun saja teman-teman sekalian. Yakni 2 tahun saja untuk menghafalkan Quran. Rubah niat antum, pertama untuk menjadi pedoman hidup antum. Kedua, antum motivasi diri antum supaya kelak nanti di hari kiamat antum bisa memakaikan mahkota yang terindah, yang dalam hadis dikatakan sinarnya itu melebihi sinarnya matahari di muka bumi ini. Bayangkan, mahkota yang sinarnya melebihi sinar matahari, antum pakaikan kepada kedua orang tua antum. Masya Allah. Ini sungguh keistimewaan yang sangat luar biasa. Kita jangan sampai terkalahkan dengan game. Yang laki-laki mungkin dengan game. Yang perempuan dengan Korea ya, opa-opa itu. Jangan sampai terpengaruh dengan opa-opa yang Korea itu. Kita fokus saja kepada apa tujuan hidup kita kepada dunia ini. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Mulai sekarang, perbaharui niat kita semua. Kalau bisa, di bulan suci Ramadan ini jangan lihat opa-opahan lah. Opa-opahan dulu ditinggal, terus kemudian game, PUBG, kemudian apalagi itu, ML segala macam, tinggalkan dulu. Fokus hanya kepada Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita akan bertemu kembali. Baik, jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Iya, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali Ustaz. Ini masih ada waktunya Ustaz Syaril. Masih ada Ustaz Syaril? Tafadhol Ustaz, ada 5 menit lagi. Oh, masih ada teman-teman ini, masih ada pertanyaan. Masih ada nih. Siapa lagi bertanya nih? Oh, ini Ustaz, ada lagi nih Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi begini Ustaz. Saya sering menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Tetapi ketika saya melihat Al-Quran Ustaz, biasanya mata saya cepat banget ngantuk Ustaz. Dan anehnya lagi Ustaz, pertanyaan siapa nih? Dan lebih anehnya lagi Ustaz, ketika saya dipanggil orang tua saya untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, saya biasa kunci pintu Ustaz. Bagaimana Ustaz hukumnya itu? Terima kasih. Baik. Anak luar biasa pertanyaannya nih. Masalah mengenai hukum, anak kurang tahu, tapi insya Allah anak akan coba jawab pertanyaan yang tadi. Ustadz, kenapa kok kita kalau baca Al-Quran seringnya ngantuk, seringnya malas? Akhi, ukhti, jangankan antum sekalian, anak pun
demikian kalau baca Quran kadang ngantuk, kadang kok malas ya murojaah, kadang malas kok yang ngaji gitu. Tapi kita semua kembalikan lagi bahwa ada salah satu hadis Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillahi falahu asyru amsalha. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, itu kita mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikannya itu dikalikan 10 kali lipat. Nah, jadi kalau kita malas, kita lagi kok banyak ngantuk, kita ingat satu huruf dikalikan 10 kali lipat. Satu huruf dikalikan 10 kali lipat. Antum baca Bismillahirrahmanirrahim saja, itu sudah mendapatkan 190 kebaikan. Lalu bagaimana kalau antum sampai ngajinya terkantuk-kantuk, tertidur-tidur, mungkin termalas-malas? Allahu Akbar. Ini nikmat sangat luar biasa. Buah kemisannya itu nanti, jangankan di akhirat nanti, di dunia pun antum sudah bisa merasakan kemanisannya itu. Kemanisannya adalah dengan berupa kemudahan antum belajar mungkin, kemudahan antum beribadah, kemudahan antum berbakti kepada orang tua, dan lain-lain. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Oh, Ustaz, maaf, masih ada satu lagi, Ustaz. Baik, Ustaz. Masih ada pertanyaan. Ya, ini pertanyaan singkat padat. Bagaimana bahaya orang yang tidak pernah membaca Al-Quran dan tidak cinta kepada Al-Quran? Bagaimana itu, Ustaz? Orang yang tidak pernah bahkan tidak membaca Al-Quran, ogah-ogahan kalau membaca Al-Quran ya. Bahkan tidak. Terus dan bagaimana bahayanya ketika tidak cinta Al-Quran? Ketika kita tidak cinta Al-Quran. Bagaimana itu nih, Ustaz? Bahayanya Ustaz. Teman-teman sekalian, kalau kita tidak cinta dengan Al-Quran, Al-Quran pun tidak akan pernah cinta kepada kita. Antum sudah tadi ana jelaskan beberapa rahasia keistimewaan Al-Quran. Betapa luar biasanya Al-Quran. Kalau antum ogah-ogahan, antum males-malesan, Al-Quran tidak akan pernah memberikan antum yang istimewa itu, yang luar biasa. Contoh, apa keistimewaan Al-Quran? Antum mudah rezekinya. Antum rezeki itu kan beda-beda. Ada antum mungkin mudah belajarnya, mudah menghafalnya, mudah menghafal rumus, mudah dalam segala hal, mudah jodohnya mungkin, mudah ibadah, semuanya. Itu semua berupa kemudahan. Jadi antum sendiri tinggal bilang, terkadang ada orang, oh saya rezekinya susah ya, hari ini saya nggak dapat uang, hari ini saya nggak dapat mungkin uang jajan dari orang tua atau segala macam. Antum kenapa tidak diberi rezeki? Karena antum tidak mencintai Al-Quran. Antum tidak mencintai. Hanya oleh karena itu di awal Ana bilang, semoga insya Allah kita mencoba untuk mendekat dengan Al-Quran. Dari sini kita mulai. Kita membaca Al-Quran kembali, walaupun terkantuk-kantuk, termalas-malas. Usahakan, paksakan baca Al-Quran. Sehalaman. Masa Ramadan ini antum tidak ada target untuk khatam? Dan teman-teman sekalian, antum merasakan setelah antum membaca Al-Quran, antum menghafal Al-Quran, Al-Quran akan memberikan sebuah ketenangan kepada antum. Sebuah ketenangan pada jiwa antum, kemudahan pada urusan antum semua. Rasakan Al-Quran akan memberikan keistimewaannya kepada antum. Maka cintailah Al-Quran. Mulai perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Taib Ustaz, jazakallah khair. Masih ada lagi nih Ustaz nih. Taib Ustaz. Tapi karena udah ngabuburit. Oh, ada yang ini. Saya belum mandi, Pak. Saya belum mandi, Pak. Ada yang ini nanya itu, Ustaz. Oke, karena waktu juga nanti yang lebih mentinggi idolanya daripada Al-Quran. Ada juga, Ustaz. Pak Syaril, gimana Pak Syaril? Saya dulu, Pak.
Pak, pertanyaan saya, Pak. Pak Syaril gimana Pak Syaril? Baik Ustaz. Sudah semua Ustaz? Udah ada pertanyaan lagi anak-anak di belakang ini. Masih ada pertanyaan tapi waktu udah gimana nih Ustaz? Mau lanjut? Ayo Ustaz, ngabuburit mungkin. Ya, Pak, yang belum mandi gimana Pak? yang belum. Oke, anakku semua yang belum terjawab nanti pertanyaannya insya Allah bisa dijapri Ustadz kita karena waktu juga sudah menunjukkan jam berapa nih? Jam 4.32, udah lewat dari waktu yang sudah dini ya. Oleh karena itu anakku semua, harapan kita semua ya, semoga setelah mendengarkan kajian ini anakku semua tetap istiqomah, konsisten untuk membaca, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan harapan kita nanti dimasukkan surga secara berjamaah, dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjamaah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi anakku semua tetap semangat, tetap konsisten, istiqomah untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Pak Syaril mungkin ada mau disampaikan sedikit Pak Syaril sebagai Cukup Ustaz. Jazakallah Ustaz Taufik ya. Semoga berkah selalu dan mohon doa juga Ustaz buat siswa-siswa MTS ya Ustaz. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah, dekat sama Al-Quran. Syukran Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Oke. Anakku semua pesan Pak Lukman sebelum menutup ini, mari kita anakku semua untuk memberikan yang terbaik, memberikan kado yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Setelah kita keluar, pastikan atau yakin bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan seperti bagaikan bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Itulah harapan kita insyaallah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekian dari Bapak sebagai MC. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dan kekhilafan. Ya, karena manusia tiada gadi antara tak, tiada manusia yang sempurna. Kalau kata orang asing, has human have been emotion, manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah kita pertemukan di surga insyaallah ya. Semoga Amin. cepat pergi, cepat berlalu. Ya. Terus dimatiin lagi. Oke. Silakan. Bu Maryam.